Halo, perkenalkan, nama saya Suciasana Mugianisa. Saya dari Digitech University mengambil prodi S1 Akuntansi dengan NPM 102211178. Kali ini saya akan membahas tentang analisis pengaruh perilaku keuangan generasi Z terhadap cashless society pada mahasiswa Digitech University. Video ini adalah tugas untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Baik, di sini disajikan ada beberapa slide yang akan membahas tentang judul dari penelitian yang telah saya paparkan, dimulai dari abstraksi, lalu ada identifikasi masalah, lalu ada rumusan masalah, gagasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, rumusan hipotesis, metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik pengujian data, pengujian hipotesis. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi ini adalah potret informasi yang tentunya berisi tentang relevansi dari penelitian yang akan kita bahas. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang akrab dengan teknologi dan digitalisasi. Hal ini juga tercermin dalam perilaku keuangan mereka yang cenderung lebih modern dan terbuka terhadap perubahan. Cashless society adalah suatu masyarakat yang menggunakan transaksi non-tunai sebagai alat pembayaran utama. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 mahasiswa di Digitech University. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif perilaku keuangan Gen Z terhadap cashless society pada mahasiswa di Digitech University. Yang pertama ada identifikasi masalah. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang pertama adalah perkembangan teknologi dan transformasi digital mendorong pergeseran paradigma keuangan, termasuk perubahan pada pembayaran dari konvensional ke non-tunai. Jelas, karena teknologi bukan hanya sekedar membahas tentang teknologinya saja, tetapi teknologi ini diterapkan atau diimplementasikan dalam bidang keuangan. Salah satunya adalah bentuk dari cashless society itu sendiri. Cashless society adalah hasil implementasi dari kemajuan teknologi yang saat ini kita rasakan. Lalu, generasi Z yang tumbuh dalam era teknologi informasi yang begitu pesat menjadi kelompok yang sangat terpengaruh oleh fenomena ini. Karena generasi Z disuguhkan dengan berbagai kemudahan dan kecanggihan teknologi. Dia seperti generasi-generasi sebelumnya yang memang belum secanggih eranya generasi Z. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi generasi Z. Lalu, rumusan masalahnya adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan generasi Z terhadap cashless society? Dan bagaimana perilaku keuangan Gen Z dalam menggunakan alat pembayaran digital dan memandang masa depan cashless society dan perannya dalam mendorong perkembangan tersebut? Ada gagasan teori yang harus kita ketahui dalam menganalisis penelitian ini, yaitu variabel dependennya adalah cashless society. Cashless society menurut Hayati tahun 2021 adalah sebutan yang merujuk pada masyarakat yang dalam bertransaksi tidak lagi menggunakan uang fisik, melainkan melalui perpindahan informasi finansial secara digital. Sedangkan menurut Nirmala tahun 2020, cashless society ini adalah fenomena dalam masyarakat yang tidak lagi menggunakan uang tunai ketika melakukan pembayaran, melainkan menggunakan uang non-tunai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cashless society merupakan fenomena perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi dari uang tunai menjadi non-tunai, atau dalam bentuk digital, karena dianggap lebih efektif dan efisien tentunya. Lalu teori variabel independennya ini adalah perilaku keuangan dan generasi Z. Perilaku keuangan merupakan suatu perilaku individu yang berkaitan dengan aplikasi keuangan. Ini menurut Landang tahun 2021. Perilaku keuangan merupakan bentuk penggabungan dari aspek kemampuan finansial dan kemampuan psikologi seseorang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangannya sebagai landasan dalam pengambilan keputusan untuk kebutuhan sehari-hari dan perencanaan keuangan di masa yang akan datang, ataupun kegiatan bisnis yang dimiliki. Ini menurut
Safiriani tahun 2020. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku keuangan adalah suatu perilaku individu yang melibatkan aplikasi keuangan yang mencakup aspek kemampuan finansial dan kemampuan psikologi seseorang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangannya. Perilaku keuangan ini tidak hanya sebatas pada keputusan sehari-hari, tetapi juga melibatkan perencanaan keuangan di masa yang akan datang, serta aktivitas bisnis yang dimiliki oleh individu. Dengan kata lain, perilaku keuangan mencakup tindakan dan keputusan finansial yang dilakukan oleh individu, baik dalam konteks kebutuhan sehari-hari maupun dalam perencanaan jangka panjang. Aspek-aspek seperti kemampuan finansial dan psikologis menjadi faktor-faktor penting yang membentuk perilaku keuangan seseorang. Lalu, generasi Z adalah masa depan suatu negara, dan kesuksesannya diharapkan mencapai puncaknya di kawasan emas Indonesia pada tahun 2045. Sangat penting bagi negara ini untuk memahami perilaku keuangan, kebiasaan mereka. Generasi Z dikenal memiliki peran yang kurang diperhatikan dibanding milenial, lebih fleksibel, lebih individual, lebih global, lebih terbuka, dan lebih ramah teknologi. Menurut Sri Mangesti Rahayu tahun 2019. Teori generasi Z yang dinyatakan oleh Beresik tahun 2016 adalah mengenai Gen Z ini lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa generasi Z yang lahir di tahun 1997 dan 2000 sampai 2012 dianggap sebagai masa depan Indonesia, terutama dengan target puncak kesuksesan pada tahun 2045. Pemahaman terhadap perilaku dan kebiasaan keuangan mereka dianggap krusial dan untuk mengoptimalkan potensi generasi ini dalam mencapai kesuksesan di kawasan emas Indonesia. Generasi Z ini memiliki ciri-ciri khusus seperti fleksibilitas, individualitas, keterbukaan, dan kelekatan dengan teknologi. Dalam konteks perilaku keuangan, hal ini dapat diartikan bahwa mereka cenderung memiliki pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi, lebih fokus pada kebutuhan dan keinginan pribadi, lebih terbuka terhadap variasi bentuk investasi, serta lebih akrab dan efisien dalam menggunakan teknologi untuk mengelola keuangan mereka. Perhatian terhadap generasi Z menjadi penting karena mereka dianggap memiliki peran yang kurang diperhatikan dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu milenial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan kebutuhan keuangan generasi Z akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara pada masa yang akan datang. Penelitian terdahulu yang meneliti hampir-hampir mirip dari penelitian ini. Yang pertama ada pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan locus of control terhadap perilaku keuangan generasi Z pada Kessler Society. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan sampel dan alat uji, yaitu mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Variabelnya adalah gaya hidup, literasi keuangan, dan locus control. Hasil kesimpulannya ini adalah positif dan signifikan. Lalu yang kedua adalah ada pengaruh literasi keuangan, money, dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan Gen Z pada Kessler Society. Ini juga diteliti pada tahun 2021 dengan sampel dan alat uji yang digunakan adalah mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Manajemen Banten. Variabelnya adalah gaya hidup, money, dan literasi keuangan. Hasilnya positif dan signifikan. Lalu ada analisis perilaku keuangan Gen Z pada Kessler Society tahun 2020 dengan alat uji atau sampel yang digunakan ada mahasiswa aktif di Universitas Pendidikan Indonesia dengan variabel gaya hidup. Hasilnya positif konsumtif dalam penggunaan jasa pesan antar makanan dan minuman online. Lalu ada edukasi perilaku keuangan Gen Z pada SMK Bhinneka Tunggal Ika tahun 2021 dengan sampel yang digunakan adalah siswa SMK Bhinneka Tunggal Ika Bandung dengan variabel adalah literasi keuangan dan hasilnya adalah positif. Lalu di sini ada kerangka berpikir di mana
Dalam penelitian ini, ada 3 variabel, yaitu Gen Z, Cashless Society, dan perilaku keuangan. Dalam hal ini, pengaruh perilaku keuangan generasi Z terhadap cashless society dipengaruhi oleh gaya hidup, pengaruh eksternal, pemahaman teknologi, literasi keuangan, keamanan, dan privasi. Nah, hal ini akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Perubahan menuju cashless society merupakan evolusi positif dalam dunia transaksi keuangan, didukung oleh faktor-faktor psikologis dan teknologi tentunya. Namun, perlunya pengelolaan yang bijak dan edukasi terkait penggunaan teknologi keuangan perlu diperhatikan untuk meminimalkan potensi dampak negatif, terutama terkait perilaku yang konsumtif. Lalu ada rumusan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara yang dimaksud untuk menjawab permasalahan yang ada. Hal ini menurut Sugiono tahun 2017. Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saya mengambil hipotesis sementara dalam memecahkan masalah tersebut, bahwa hubungan antara perilaku generasi Z dan masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Generasi Z yang umumnya mencakup individu yang lahir antara pertengahan 1990 atau 1997 sampai 2012 ini telah tumbuh pada era teknologi digital dan informasi yang begitu cepat. Beberapa faktornya itu diantaranya hipotesis pertama, gaya hidup generasi Z yang konsumtif dapat mendorong mereka untuk melakukan pengeluaran yang tidak terencana. Hal ini dapat berdampak negatif pada perilaku keuangan mereka, terutama dalam hal pengelolaan keuangan jangka panjang. Hipotesis kedua, pengaruh eksternal seperti pengaruh keluarga, teman, dapat mempengaruhi perilaku keuangan generasi Z. Misalnya, jika keluarga dan teman memiliki perilaku keuangan yang konsumtif, maka generasi Z juga cenderung akan memiliki perilaku keuangan yang konsumtif juga. Lalu hipotesis ketiga adalah pemahaman teknologi yang tinggi dapat membuat generasi Z lebih nyaman dan percaya diri dalam menggunakan teknologi pembayaran non-tunai. Hal ini dapat mendorong mereka untuk menggunakan cashless society secara lebih optimal. Hipotesis keempat, literasi keuangan yang tinggi dapat membantu generasi Z untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Hal ini dapat berdampak positif terhadap perilaku keuangan, terutama dalam pengelolaan keuangan jangka panjang. Nah, jadi memang pengetahuan tentang teknologi ini memang perlu ya untuk mengelola, bukan hanya untuk sekedar teknologinya saja tersendiri, tetapi untuk pengelolaan keuangan pun memerlukan pengetahuan teknologi. Lalu ada yang kelima, hipotesis 5, keamanan dan privasi yang terjamin dapat membuat generasi Z merasa lebih nyaman dalam menggunakan teknologi pembayaran non-tunai. Hal ini dapat mendorong mereka untuk menggunakan cashless society secara lebih optimal. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan Gen Z pada cashless society. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan program edukasi terhadap perilaku keuangan yang lebih efektif pada generasi Z. Digitech University di Bandung ini sebagai lembaga pendidikan tinggi yang fokus pada teknologi dan inovasi digital, terutama di bidang bisnis, memberikan konteks yang menarik untuk memahami bagaimana mahasiswa generasi Z merespon dan berinteraksi dengan tren cashless society. Dalam konteks ini, analisis perilaku keuangan generasi Z terhadap cashless society dapat memberikan wawasan yang berharga terhadap adopsi, preferensi, dan tantangan yang mereka hadapi dalam menggunakan pembayaran non-tunai. Ada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiono tahun 2022 adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik atau statistik untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Data numerik tersebut dapat berupa data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, wawancara, atau observasi,
maupun data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti data statistik dari pemerintah atau lembaga riset. Menurut Ari Kunto tahun 2023, metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Data kuantitatif ini dapat berupa data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Metode ini berlandaskan pada filsafat positivisme yang percaya bahwa realistis dapat diukur dan diprediksi. Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan pengambilan sampel pada umumnya secara acak, menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka untuk menguji hipotesis dan menjawab penelitian. Beberapa alasan mengapa digunakannya metode kuantitatif pada penelitian ini. Yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini terdapat pengaruh positif perilaku keuangan Gen Z terhadap cashless society pada mahasiswa di Tech University. Oleh karena itu, metode kuantitatif yang bersifat deduktif dan menguji hipotesis merupakan metode yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti bersifat kuantitatif, di mana dalam penelitian ini adalah perilaku keuangan Gen Z dan cashless society yang merupakan variabel. Kedua variabel ini dapat diukur dengan cara menggunakan instrumen penelitian yang bersifat kuantitatif seperti kuesioner. Lalu yang ketiga, analisis data menggunakan metode statistik. Data yang dikumpulkan ini bersifat kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka. Oleh karena itu, analisis data yang tepat yang digunakan untuk metode kuantitatif adalah metode statistik. Hasil dari metode ini cocok untuk penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode kuantitatif merupakan metode yang tepat yang digunakan untuk penelitian analisis pengaruh perilaku keuangan Gen Z terhadap cashless society pada mahasiswa di Tech University. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di Tech University yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Jumlah populasi mahasiswa di Tech University ini adalah sekitar kurang lebih 3.000 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa di Tech University yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Mahasiswa di Tech University yang aktif kuliah, mahasiswa di Tech University yang bersedia mengisi kuesioner. Jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 300 orang. Jumlah sampel ini ditentukan dengan menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin ini yaitu N sama dengan N besar per dalam kurung 1 ditambah dalam kurung N besar dikurangi 1 dalam tutup kurung per K bagi 2. Nah, dengan jumlah N sama dengan jumlah sampel, N besar jumlah populasi, tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah N 10.000 per 10.000 dikurangi selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Berdasarkan metode penelitian kuantitatif yang digunakan, teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teknik kuesioner. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden untuk memperoleh informasi atau data tertentu. Kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini akan berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku keuangan Gen Z dan cashless society. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dirancang dengan menggunakan skala Likert, yaitu skala yang terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kuesioner yang akan disebarkan kepada mahasiswa di Tech University yang memenuhi kriteria sebagai responden adalah sebagai berikut. Mahasiswa di Tech University yang aktif berusia 18-25 tahun, dan kuesioner ini akan disebarkan secara online melalui Google Form. Sebelum disebarkan, kuesioner akan diuji terlebih dahulu kepada sejumlah responden untuk memastikan bahwa kuesioner tersebut valid dan reliable. Berikut adalah contoh pertanyaan yang akan digunakan dalam kuesioner. Pertanyaan tentang perilaku keuangan Gen Z. Saya selalu membuat anggaran untuk pengeluaran saya. Saya selalu melacak pengeluaran saya. Saya selalu
menyisihkan uang untuk tabungan. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan terkait cashless society. Yang pertama, saya lebih suka menggunakan uang elektronik daripada uang tunai. Saya lebih mudah melacak pengeluaran saya dengan menggunakan uang elektronik. Lalu saya lebih aman menggunakan uang elektronik daripada uang tunai. Data yang dikumpulkan dari kuesioner akan dianalisis menggunakan metode statistik. Metode statistik yang akan digunakan adalah analisis regresi linear untuk menguji hipotesis penelitian. Ada teknik pengujian data pada penelitian ini. Teknik pengujian data yang akan digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah perilaku keuangan Gen Z, sedangkan variabel dependennya adalah cashless society. Oleh karena itu, analisis regresi linear berganda akan digunakan untuk menguji pengaruh perilaku keuangan Gen Z terhadap cashless society pada mahasiswa di JTC University. Langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Pada tahap ini, instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti akan diuji validasi dan reliabilitasnya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian tersebut dapat mengukur variabel yang ingin diukur secara tepat. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian tersebut dapat menghasilkan data yang konsisten dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya ada uji asumsi klasik. Pada tahap ini, asumsi yang klasik yang mendasari analisis regresi linear berganda akan diuji sebagai berikut. Yang pertama ada normalitas. Normalitas ini adalah suatu asumsi yang menyatakan bahwa distribusi data residual mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang berbentuk lonceng dengan rata-rata di tengah dan nilai-nilai di sekitar rata-rata tersebut lebih banyak daripada nilai rata-rata yang jauh dari rata-rata. Lalu ada homogenitas varian. Homogenitas varian adalah suatu asumsi yang menyatakan bahwa varian data residual adalah sama untuk semua nilai variabel independen. Varians adalah ukuran penyebaran data dari rata-ratanya. Jika varians data residual tidak homogen, maka model regresi yang dihasilkan tidak akan akurat. Lalu ada linearitas. Linearitas adalah suatu asumsi yang menyatakan bahwa hubungan antar variabel independen dan variabel dependen adalah linear. Hubungan linear adalah hubungan yang dapat digambarkan oleh garis lurus. Lalu ada multikolinearitas. Adalah suatu asumsi yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berkorelasi atau satu sama lain secara kuat. Jadi variabel independen ini tidak berkorelasi satu sama lain secara kuat. Jika dua variabel independen berkorelasi secara kuat, maka keduanya akan mengukur hal yang sama. Hal ini dapat menyebabkan standar error koefisien regresi menjadi besar, sehingga hasil regresi menjadi tidak akurat. Lalu selanjutnya ada autokorelasi. Autokorelasi adalah suatu asumsi yang menyatakan bahwa residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak berkorelasi. Jika residual berkorelasi, maka kesalahan pengestimasian koefisien regresi akan meningkat. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis memenuhi persyaratan analisis regresi linear berganda. Pada analisis regresi linear berganda pada tahap ini akan dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap dependen. Hasil analisis regresi ini akan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positifkah atau negatif atau tidak ada pengaruh antara variabel-variabel tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengujian data yang akan digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yang merupakan teknik analisis statistik yang tepat untuk penelitian ini. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis. Berdasarkan tujuan penelitian, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mari kita sebut H0 itu tidak terdapat pengaruh positif. Berarti H0 ini adalah negatif ya.
negatif hasilnya dari penelitian ini. Kalau H1 positif ya, terdapat pengaruh positif perilaku keuangan Gen Z terhadap cashless society pada mahasiswa di JITIC University. Oke, untuk menguji hipotesis tersebut dapat digunakan uji statistik parametrik, yaitu uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini, variabel keuangan Gen Z diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin, sedangkan variabel cashless society diukur menggunakan skala Likert 5 poin ini menggunakan uji korelasi Pearson yang tentunya cocok ya untuk menguji hipotesis penelitian. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif yaitu H1. Yang kedua, menentukan nilai signifikan. Nah, ini disimbolkan dengan huruf A kecil. Lalu yang ketiga, menghitung nilai korelasi disimbolkan dengan huruf R kecil. Menentukan daerah kritis disimbolkan dengan huruf DK. Membandingkan nilai R dengan DK. Jika nilai R berada dalam daerah kritis, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Begitu pula sebaliknya, jika nilai R berada di luar daerah kritis, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dalam penelitian ini, nilai signifikansi yang digunakan adalah 5%, yaitu A kecil sama dengan 0,05. Nilai korelasi R yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya atau DK. Pada tabel korelasi Pearson, jika nilai R lebih besar dari DK, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika nilai R kurang dari DK, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diuji dengan menggunakan uji korelasi Pearson. Penelitian ini dikerjakan baru sampai tahap bab 3. Semoga penelitian ini yang setelah dibahas dapat memberikan inspirasi dan manfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua yang sedang mengerjakan penelitian-penelitian. Dan tentunya tidak lupa juga berterima kasih kepada dosen yang saya sangat hormati, yaitu Ibu Rola Manjaleni. Terima kasih juga semuanya yang sudah menonton. Izin pamit. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.